Maka zikir itu ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan. Zikir ini saya ngomong lebih serius Pak, hati-hati. Zikir itu ada takarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak, sama kayak orang minum obat bisa keracunan. Begini soalnya ini, jangan ditaruh di sini, nggak sopan nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amarana bidzikri وهو الذاكر والمذكور فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أما بعد اللهم صل على سيد الذاكرين سيد المفردين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين. Aman Pak? Bismillah ya. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Dimaknai dengan nama Allah. Siapa yang bersama namanya maka tidak akan dirusak, disakiti, dimudaratkan, baik yang dari langit ataupun bumi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluk. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah. Amin. Penyakit itu mulai dari was-was. Apa aja was-was? Makan was-was jadi penyakit Pak. Jadi kurangi was-was. Itu penyakit paling besar, penyebab semua orang jatuh tumbang. Coba ngobrol dengan psikiater, itu mereka sudah menemukan orang cemas biasanya sakitnya sesak napas. Dan corona itu sakitnya sesak napas karena cemas. Benar gak? Rata Pak, rata. Nanti saturasi oksigennya turun. Ada yang bisa naik, ada enggak? Bismillah. Orang kalau cemas nafasnya sesak gak? Gitu ya. Orang jatuh cinta sama ya, takut cinta ditolak. Orang benci sama. Orang ketakutan sama. Sekali Bapak cemas masuk sekian penyakit. Jadi berhenti dari cemas. Kurangi nonton berita-berita yang tidak bermanfaat. Negara paling maju di Jazirah Arab, Uni Emirat Arab, itu tidak memberitakan COVID sebagaimana kita beritakan di Indonesia. Maka negaranya waras sedikit lah ya. Kita nggak tahu nih, karena nggak bisa kemana-mana kecuali vaksin, terpaksa vaksin Pak. Disuntik, saya kan paling nggak suka disuntik Pak. Tapi apa boleh buat? Emang sudah dipaksa. Kita vaksin, banyak juga yang ramai, Ustadz kok vaksin? Ustadz bagian konspirasi. Emang kamu bukan bagian dari konspirasi? Semua kita dikonspirasiin. Cuma cukuplah konspirasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik yang membuat konspirasi. Kajian kita insyaallah di waktu yang sangat singkat ini membahas tentang salah satu yang membuat wali bertahan jadi wali. Bukan wali nikah ya.
seorang yang soleh diangkat derajatnya menjadi mufarridin. Apa arti mufarridin? Orang yang duluan maju ke hadirat Allah, diangkat dekat kepada Allah di saat yang lain masih belum sampai kepada Allah. Nabi suatu kali mengatakan sabaqal mufarridun, telah dahulu orang mufarrid. Siapakah itu wahai Rasulullah? Az-zakirunallaha katsiran wa zakirat, orang yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Zikir secara harfiah, secara bahasa itu artinya menyebut. Tapi yang tinggi zikir itu artinya mengingat. Bisakah mengingat sesuatu yang tidak pernah kita kenal? Bisa nggak? Ini Pak Peri ini orang pasar kan? Sebanyak itu orang belanja, kalau nggak kenal bisa ingat kan? Nggak bisa ingat. Itu makhluk Pak, gimana kali? Maka syarat supaya zikir itu nikmat, kenallah yang dizikirkan. Kenali siapa yang kita sebut. Kalau kita kenal siapa yang disebut, maka zikir yang dianggap banyak terasa sedikit. Maka ada satu bab namanya ma'rifatul mazkur, mengenal yang dizikirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Terjemahan harfiahnya apa? Sebut aku, ingat aku sebut engkau, aku ingat engkau. Itu terjemahan. Mau makna yang jauh, fazkuruni, kenang-kenanglah sifatku, namaku, kebaikan-kebaikanku. Itu maknanya Pak. Kenalilah perbuatanku, kenalilah jasa-jasaku, kenalilah kebaikan-kebaikanku, engkau akan aku kenang kembali. Bisa dipahami? Surah Al-Baqarah itu ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita ini bisa jadi objek zikir. Tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak. Fazkuruni biuluhiyyati, itu maknanya. Ingatlah aku, kenallah keesaanku. Ini kajian kita sebut tadi, kul huwallahu ahad. Nyambung Pak kalau yang ikutin dari pagi tadi. Kenalilah bahwa akulah yang esa, yang tunggal semata-mata. Walaupun kata orang corona ini diciptakan oleh ilmuwan, disebarkan oleh globalis, konspirator, tapi kalau Allah nggak izin jadi nggak? Jadi nggak? Maka bagi saya nggak masalah-masalah amat mau globalis kayak globokis kayak, tahu globokis Pak? Goblokis. Mau dia apa tersebut? Ada lagi istilah-istilah Inggris itu ya. Terserah mereka mau ngapain. Allah kita sebelum konspirasinya ada, setelah konspirasinya ada kan tetap Allah. Sebelum pandemi ada, setelah pandemi ada, bahkan pandemi nggak ada, Rabbuna Allah, Rabb kita yang kita sembah, tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah. Vaksin itu sandiwara aja Pak ya, sandiwara kita. Emang kita gantung sama vaksin? Nih coba lihat Uzair, Ashabul Kahfi. Itu Uzair 100 tahun ketiduran, gak makan, gak minum, hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun, hidup. Bapak dengar gak riwayat ke Ashabul Kahfi mati? Gak ada kan? Di Quran gak ada, di hadis gak ada. Ternyata ketemu di satu riwayat bahwa Ashabul Kahfi nanti Allah bangun kembali. Berarti dia tidur lagi Pak, bukan mati. Saat Ya'juj Ma'juj keluar, Allah bangkitkan kembali Ashabul Kahfi. Berarti umurnya udah berapa tahun tuh? Saya nggak ngerti juga tuh Pak. Bisa. Sebelum beliau sudah ada Nabi Khidir, sampai sekarang masih hidup Pak. Masih hidup beliau. Ulama-ulama ahlullah itu sering bertemu.
Kalau ada orang bilang gak ada Nabi Khidir, berarti dia lagi ngasih tahu makomnya dia. Makom dia gak pernah bertemu Nabi Khidir. Gampang tau? Ya. Kalau antum gak ketemu, ada orang ketemu, terus yang benar yang mana? Belum pernah ke Jakarta, ada orang udah ke Jakarta. Yang benar cerita Jakarta siapa? Orang yang pernah ke Jakarta dong. Al-isbat namanya. Quddimal isbat ala nafi. Kalau bertengkar nih antara yang nolak sama yang menerima, kita dulukan yang menerima. Kan yang menerima lebih tahu daripada yang menolak. Jadi fazkuruni azkurkum. Kalau terjemahan kami, fa'rifuni a'rifukum. Kenalilah aku akan kenalin kau. Kalau kita sudah dikenal oleh seseorang, disebut-sebut nggak namanya? Dilihat-lihat nggak wajahnya? Ya, dicari-cari nggak di sosial media, di Facebook, dicari-cari siapanya orang. Dicari di YouTube, kalau ada di YouTube. Kalau nggak ada, cukup kemudian kita tanya kepada orang yang tahu. Wah, ini buku aneh, ini nggak sopan tuh. Ambil. Begini nih. Sahih. Nyampe nggak? Kedengeran jelas nggak? Jelas ya. Lain kali beli yang bagus sekalian, taruh sini, biar tempel-tempelnya banyak. Mau 100 juga nggak apa-apa, kayak semut, kayak jamur. Nggak, kita nggak ngelarang teman-teman, silakan ambil kajian saya, ambil. Tapi kalau ngambil dari video orang, cantumkan riwayatnya, seperti nyantumin hadis, riwayat BPIR, gitu. Ada logonya ya. Kalau ngambil dari Irma An-Nur ya, tampilkan. Jangan nggak ditampilkan, itu namanya mudallis. Jika dulu ahli hadis menyebutkan satu riwayat, dia nggak ngaku bahwa dia dapat dari fulan, langsung dia bilang dari syekhnya fulan. Itu namanya mudallis. Gengsi nyebut nama fulan, kurang keren, maunya dia disebut sendiri, namanya mudallis. Pembohong tapi halus. Tapi bohong ini nggak dosa-dosa amat, cuma kurang ajar pak. Ya, nggak sopan gitu. Ya, yang sopan hargailah orang capek-capek ngambil ya. Kita izinkan, nggak apa-apa. Makanya saya nggak bilang hanya cuma BPR, nggak, ya siapa aja boleh. Tapi yang enak juga orang bikin saya nyaman juga ya. Bikin antum sama ustadz siapa aja, ya jangan sama kita aja. Bikin mereka juga nyaman kalau berbicara. Masa digantung di sini 100 pak. Baik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, ingat aku. Ujungnya puncaknya apa? Kenalilah aku. Kalau sudah kenal baru bisa mengingat. Kalau bisa mengingat baru bisa menyebut. Benar? Nah, mau nggak kenal Allah? Maka belajarlah mulai dari bab akliyat, mengenal sifat 20. Nakliyat mulai dari kul huwallahu ahad. Kemudian zaukiyat dirasakan ke dalam diri, diingat-ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman corona, tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki. Benar. Padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya, dia nggak kerja apa-apa, ibunya juga nggak pernah ngantarin makanan, tapi makanan tersalurkan lewat plasenta. Saya mau tanya nih ibu-ibu kah yang menciptakan plasenta itu? Hari-hari, ya. Hari-hari itu ibu-ibu yang buat. Jadi ibu kalau makan itu gimana? Nyuapin anak, deh makannya gitu. Enggak kan? Masukin dulu ke mulut begitu nggak? Enggak. Siapa yang ngatur? Itu alam bawah sadarnya seorang ibu. Masuk pak. Nah kita ini produk itu dulu minum air ketuban, ya. Lupa ya. Berenang-berenang tuh di perut ibunya tuh. Lahir langsung kerja nggak? Langsung bisa jalan nggak kayak kambing? Tadi kita makan kambing di rumah Pak Peri. Biar antum iri. Kambing baru lahir langsung berdiri?
langsung berdiri Pak. Nggak pernah ngeliat kambing nih, sok kota ya. Kambing kalau baru lahir langsung berdiri Pak, langsung berdiri. Bisa nyari minum, bisa dia. Tapi yang pertama dia cari tetap susu ibunya. Kenapa? Karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput, cocoknya minum air susu ibunya. Bayi kita waktu bayi lebih lama, kita menjadi pasif itu lebih lama. Di saat itu yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Sekarang yang jamin sama nggak? Sama. Bedanya cuma formulasi aja Pak. Dulu cara manggilnya nah, itu zikirnya anak kecil itu. Itu zikir itu Pak. Kalau sekarang zikirnya Pak, ya Allah, corona ya Allah, banyak yang tumbang ya Allah, rezeki jangan putus. Itu kita zikir. Tapi saya mau tanya, sebelum corona ini Allah sudah tetapkan loh zikir kita, rezeki kita berapa? Udah ya. Terus antum khawatir, kenapa khawatir? Berarti jangan-jangan Tuhannya ganti nih pas corona ini. Ya, ada Tuhan Coronawiyah ya. Enggak, Tuhan kita sama. Allah itu uji kamu tanpa virus, ingat aku. Enggak, kamu sibuk mencari selainku. Dikasih virus, dikasih bencana, masih ingat Allah enggak? Enggak juga. Nanti nggak tahu deh apalagi yang dikasih ya. Nah, di saat kita dikasih bencana ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah, benar nggak? Maka saran saya, mau hidup sehat nggak? Sehat pikiran. Kurangi nonton berita corona, ya. Mau sehat? Alhamdulillah, saya jarang Pak nonton. Kalau nggak lewat di sosial media kita nggak baca. Itu pun kita nggak tertarik baca. Biarin begitu. Si bayi yang dia makan pertama kali, yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya. Karena kalau dikasih nasi, dikasih roti, dikasih teh talua, dikasih duren, itu bisa rusak gak si bayi itu? Bisa mati nggak dia? Maka zikir itu ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan. Zikir ini saya ngomong lebih serius Pak, hati-hati. Zikir itu ada takarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak, sama kayak orang minum obat bisa keracunan. Kalau obat keracunan tubuh rusak. Kalau orang zikir tidak tahu tekniknya, zikir itu bukan dengan fikir, zikir itu dengan kolbu, bukan dengan akal, tapi dengan kolbu. Kalau orang zikir dengan akalnya, dia akan mengakali makna zikir. Yang terjadi nanti gini Pak, ya, apa tuh? Kalau kata orang Jawa, sableng, gendeng gitu. Emang begitu bacanya? Salah ya? Majnun, ya, gilo, miriam. Kalau halaj kan dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi. Di saat dia mabuk ma'rifatullah, dia berkalam sesuatu. Kalau ini enggak, belum mabuk udah gila dulu. Kenapa? Karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwanya, kolbunya. Jadi dalam bab ini wajib nggak punya guru. Di akhir zaman ini nanti nggak ada yang kita pelit-pelit Pak. Nanti kita kasih semua. Dulu itu Bapak kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau, datang ke majelis-majelis khusus. Kalau nggak datang nggak dikasih. Cuma karena di Pekanbaru masih ada guru-guru zikir, saya tidak boleh bagi secara umum. Datangilah guru-guru itu, ya. Ini manas-manasin aja Pak, mange-ange nonda.
Kenapa? Ini adab kami sesama orang yang mempelajari ilmu zikir dan metode mengajarkan zikir. Alla yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Ini adab ahli hadis. Tidak boleh mengajar jika di situ ada orang yang lebih tua, lebih dahulu ada, apalagi lebih dulu jadi mursyid. Maka saya kajian begini, kalau nggak datang-datang juga Ustaz, susah kalau ke situ. Ya udah, nanti kita kasih juga Pak. Tapi nanti sabar dulu. Ya. Masa baru datang pengajian sekali dua kali langsung kasih zikir? Nanti kebanyakan zikir antum pusing juga. Ustaz, kata Ustaz Fulan zikirnya ini, kata Ustaz kok zikirnya itu. Nah, disitulah perlunya kalau sedang latihan zikir, gurunya cukup satu. Kalau sudah selesai satu metodologi zikir, boleh nambah guru. Paham? Bukan dilarang antum berguru banyak, tapi kalau sedang sekolah di suatu madrasah, satu sekolah, cukup sekolahnya atu dulu. Kepala sekolahnya atu aja dulu. Benar? Supaya apa? Supaya kurikulumnya nggak tabrakan. Bukan dilarang, selesai pindah aja nggak apa-apa. Itu maksud para masyayikh, jangan banyak-banyak guru dulu kalau belajar zikir. Jadi kenapa nih, mohon maaf, ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya 5, ada gurunya 7, ada gurunya minus. Ya, jadi bingung. Kemarin Ustadz ini ngajar zikir ini, Ustadz Fulan datang dari Jawa, zikirnya ini. Ustadz Fulan datang dari Jakarta, lain lagi. Datang dari Padang, lain lagi. Datang dari Medan, lain lagi. Kan bingung kan? Yang tahu murid ini seharusnya zikirnya apa, itu sama dengan dokter. Dokter tuh tanya dulu, diagnosa dulu. Oh, kalau begitu kamu zikirnya apa, obatnya ini. Biasanya dokter nanya nggak, pernah minum obat apa aja gitu nggak, alergi apa aja, bener nggak? Sama Pak, seorang tabib kolbu, dia dengan kolbunya bisa nanya, kalau nggak nanya pakai lisannya. Udah pernah belajar torikot apa gitu, paling pura-pura nanya begitu, padahal dia tahu. Karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu. Seperti bapak ini pakai parfum, yang ahli parfum langsung ngerti nggak? Out gitu ya. Ini parfumnya parfum yang mahal, yang harga 5.000, 20.000, 200.000, 2 juta, itu beda Pak. Hidungnya kan terbeda. Maaf Pak ya. Aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir. Bisa dicium, bisa tercium Pak. Itu nggak bisa dibuat-buat, emang begitu adanya. Bukan berarti itu alam gaib, itu kan masih zahirnya kita, cuma zahir yang agak ke dalam. Itu aja bedanya. Untuk zikir pertama, rata-rata Nabi mengajarkan zikir la ilaha illallah. Tapi kalau versi Quran, zikir pertamanya Allah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Berarti zikir pertama Allah Allah. Tapi kalau lewat hadis, Sayyidina Ubadah ibn Samit itu meriwayatkan satu kali Nabi SAW saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, suruh angkat tangan. Summa qulu la ilaha illallah. Nah, nanti ada masanya saya talkinkan semua yang hadir. Kali ini namanya talqin jama'i, talqin umum, bimbingan umum. Bimbingan umum boleh, ada bimbingan khusus nggak boleh kita ajarkan depan orang, kecuali orangnya udah paham semua. Tapi di akhir zaman dikasih juga Pak. Ini kan akhir zaman kan. Bapak dulu mau cari hadis harus melewati 3 negara. Zaman Imam Bukhari 5 negara malah. Satu hadis dia dapat. Sekarang satu hadis Bukhari bisa dibaca di Google Play Store. Betul. Bisa satu hadis, satu kitab. Jika ilmu hadis sekarang bisa diperoleh tanpa perlu melakukan rihlah jauh, sama ilmu ma'rifatullah juga bisa begitu sekarang.
Jadi semuanya di zaman ini tuh enak, semuanya Allah pendekkan perjalanan. Makanya Bapak bisa menyaksikan kajian saya lewat YouTube. Kajian yang dulu kita dengar orang tua-tua dulu di kampung ngaji begitu, sekarang dibawa ke kota. Kata teman yang hasad, Pak Jatuh Ar-Razi itu kaji-kaji tinggi dibawanya ke umum. Bilang aja iri nggak? Ente nggak bisa jelasin, kasih tahu aja sama kita, nggak apa-apa kok. Kalau antum nggak sanggup menjelaskannya karena nggak tahu cara menjelaskannya, nggak usah hasad. Katakan seperti Imam Ghazali katakan, alhamdulillah sudah ada orang yang Allah kirim untuk menjelaskan ilmu yang dulu rumit sekarang jadi nggak rumit. Katanya ilmu di kampung, kalau kampung-kampungan dong. Kata orang kota yang tinggi ilmu kota, kok yang tinggi ilmu kampung? Oh ternyata emang ilmu-ilmu di perkampungan dulu tinggi-tinggi, Pak. Maka kitab-kitab dulu yang dikaji di majelis-majelis besar, namanya kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Bisa diulang nggak Pak nama kitabnya? At-Tuhfah, ya. Apa artinya itu? Apa aja dah. Itu sekarang dikaji di mana-mana, Pak. Kenapa saya berani kaji itu? Orientalis saja baca kitab itu. Lalu mereka menafsirkan sendiri. Di kampus-kampus profesor doktor mengkaji itu, tapi mereka berbicara persepsi mereka. Bahkan di kampung-kampung orang yang tidak punya mursyid yang usul kepada Allah kemudian menyelewengkan kitab itu. Terus kita harus diam. Nggak boleh diam. Maka saya kemudian minta istikharah kepada Allah untuk diizinkan mengajar kitab itu. Kita mulailah mengajar kitab itu. Di blacklist juga kita sama orang-orang, Pak. Ya bagi saya nggak masalah. Yang penting nama saya tidak di blacklist di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin di blacklist orang. Ya. Ini zikir yang paling awal, tapi itu adalah zikir paling tinggi. Apa itu? Afdolul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, ya. Imam Ad-Dusuqi di akhir kitabnya Hasyiah terhadap kitab Aqidah As-Sanusiyah yang dipakai di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini banyak nih sekarang kiainya Ahlus Sunnah, tapi madrasahnya, pesantrennya udah gak mengajarkan kitab Ahlus Sunnah, Pak. Banyak. Bahkan ada tarekat punya pesantren, pesantrennya tidak mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Udah banyak sekarang ketipu. Yang diajarkan uluhiyah, rububiyah, asma sifat versi seberang, bukan versi Ahlus Sunnah. Akhirnya nggak nyambung kalau kita ngobrol, ya. Apa kata Nabi? Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu yang paling tinggi ada 60-an lebih, 70-an lebih. Yang paling tinggi dari 60-an itu adalah la ilaha illallah. Kok bisa? Padahal itu udah kita dengar dari dulu. Ternyata yang membedakannya adalah ada orang membacanya cuma dengan lisannya, ada orang yang membacanya dengan akalnya, ada orang yang membacanya dengan kolbunya, ada orang yang membaca dengan ruhnya. Beda nggak? Beda hasilnya. Kalau cuma dengan lidah membaca, pikiran jalan-jalan, pikirannya piknik, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama jadi nggak jelas, ya. Tapi kalau dia baca dengan akalnya, akal terasa berat. Tadi waktu kita ngaji tauhid sama kawan-kawan sahabat-sahabat Syatariyah, itu yang hadir ada beberapa kawan kita juga. Apa kata dia waktu di lift? Pecah kepala aku ya. Kita cari, udah ada pecah. Itu bahasa mubalaghah, bahasa majazi. Kalau ini materi baru bagi dia, karena dia menerimanya dengan akal berat. Kalau dengan kolbu ringan.
La ilaha illallah, pikirannya banyak. Sekarang kita fokus, tidak ada yang perlu diingat, tidak ada yang perlu dipikirkan kecuali Allah. Susah itu, Pak. Oleh karena itu, ulama ahli zikir, ulama-ulama thariqah sufi mendapat ilham, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang. Supaya pikiran tidak kemana-mana, mereka ajarkanlah namanya titik-titik imajiner, titik-titik khayali di dalam diri. Kalau orang agama seberang bilangnya cakra, kita nggak nyebut begitu, kita nyebutnya titik latifah. Ini saya nggak boleh kasih tahu juga, tapi antum kalau googling bisa ketemu. Dibawa dari bagian perut, dibawa ke ubun-ubun, terus kemana lagi, lalu dihunjam ke dalam kolbu. Supaya apa? Supaya pikiran tidak bergerak kemana-mana. Maka dikunci dengan titik-titik itu, disebut la makusa. Dia seperti lam alif tapi terbalik. Lam alif kan begini, dibalik, Pak. Supaya apa? Supaya pikiran tidak kemana-mana. Karena Bapak ini kalau zikirnya pakai fikir, pasti pikirannya kemana-mana. Maka dibawalah pikiran itu, diterima, dibawa ke ubun-ubun, dibawa dulu jalan kemana-mana, baru dihunjam illallah, masuk ke relung kolbu, masuk ke alam kolbiyah. Udah, pikiran nggak kemana-mana lagi, dia sudah nyaman di dalam kolbu. Jadi ini saya kasih ini filosofi, kalau antum nanti belajar dengan mursyid siapapun, terus dikasih tarik zikir dari pusar ke bagian ini, ke sini, ke sini, itu bukan bid'ah, Pak. Itu malah bagus. Supaya apa? Supaya tidak berpikir macam-macam. Dari alam zahir masuk ke alam pikiran, pindah ke alam kolbu. Itu rahasia baca la ilaha illallah dengan titik-titik halus yang ada di dalam jiwa. Buya Alnof udah pernah belajar itu dulu. Mana Buya Alnof? Ya, nggak tahu, masih ingat apa nggak? Ya, paling mantap itu beliau. Ya, itu kalau Bapak ngeliat, wah, Ustaz Alnof gila ya. Kalau gitu ya. Kenapa dia teriak-teriak gitu? Ustaz Alnof zikir itu bisa ekspresinya kayak orang baru ketemu apa gitu. Kenapa? Ruhnya, kolbunya ketemu yang dia cari selama ini. Orang kalau udah lama nggak ketemu anak, pas ketemu gimana? Gergetan nggak? Abah seorang siko, kayak kita mau ngeremas dia itu apa namanya? Galigaman. Ini sampo. Kosakata aja udah boleh hilang. Galigaman. Geli nggak aja, gergetan, lihatnya. Kayak mau cubit gitu ya. Ada beberapa orang ekspresinya bukan begitu, ekspresinya nangis. Mulai dari awal zikir sampai akhir zikir dia nggak tahan. Seperti seorang ibu-ibu nggak tahan ketemu anaknya, udah lama nggak ketemu. Apa kata dia? Aduh, udah nangis. Beberapa orang kalau ketemu orang yang dia kasihi, dia cintai, bisa pingsan. Ada nggak? Ada yang pingsan, Pak. Itu kalau dalam ilmu zikir disebut fana, karam. Ya. Mau ketemu, pas ketemu pingsan, kan lucu. Ya, kok bisa pingsan? Karena jiwanya tidak sanggup menahan luapan rindunya. Itu. Nah, kalau bisa ditumpahkan lewat air mata, nangis dia. Ditumpahkan lewat tangan kemudian gemes itu. Ditumpahkan lewat suara, keluarlah teriakan, zikir yang keras. Kenapa orang berzikir keras? Karena itu ekspresi mengalirkan, menghabiskan, menyalurkan kerinduan. Kalau Bapak nonton bola mau masuk, Pak, tapi mulutnya ditutup, gitu nggak? Bener nggak? Sama, Bapak pergi ke surau-surau tarekat, gurunya bilang nggak boleh bersuara. Tapi nggak diajarin tekniknya, seharusnya badannya dilemeskan, dilembutkan. Ini muridnya tutup mulut, nggak boleh bersuara. Akhirnya muridnya kalau sedikit dikira kesurupan, padahal dia sedang menahan hasrat kerinduannya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang nggak ngerti, itu perlu diruqyah tuh. Yang ngomong perlu diruqyah ya. Kita ruqyah sini dia ya. Sok-sok ngerti. Orang zikir begini nggak perlu diruqyah. Kalaupun ruqyahnya bukan ruqyah baca-baca begitu. Dia ruqyahnya ruqyah tazkiyatun nafs. Jadi paham kenapa ada orang di surau-surau tertentu, di majelis-majelis zikir begitu badan gitu ya. Saudara-saudara, tolong jangan suuzon ya. Kalau dibuka Pak, dia menjadi zikir keras, Allah gitu, Allah. Apakah sahabat dulu gitu? Ada Pak, coba aja dilihat, ada riwayatnya, ada hadisnya, hadis Imam Ahmad, hadis Tabarani, Abu Nu'aim, Dailami, Imam Suyuti kumpulkan itu. Uzkurullah, sebutlah Allah hatta yaqulul munafiqun, sampai orang munafik menuduhmu muraun, kamu ria, kamu gila, majnun, ya kan? Maka siap-siap wahai pencinta zikir, antum akan dituduh gila. Marhaban ayyuhal majnun. Abdurrahman Al-Jami, seorang imam waliullah, karena ahli zikir yang sudah cinta kepada Allah, kasmaran bertuhan, itu disebut gila. Dia tulislah kitab Al-Laila wal Majnun. Wal Majnun itu sufi salik yang sedang kasmaran jatuh cinta kepada Allah. Udah punya belum bukunya? Belum. Nah, kalau mau paham maksud saya, baca buku itu ya. Udah ada terjemahannya belum? Belum ya? Ya salam ya, belum ada ya. Itulah enaknya kalau bisa baca bahasa Arab ya, biar stres gitu kalau begitu. Kalau belum khusyuk zikir, belum khusyuk, terus aja zikir. Siapa tahu satu saat ketika antum lupa ingin mencari rasa zikir, Allah tarik dari zikir lisan langsung Pak ke zikir kolbu. Bisa begitu. Jadi ada jalan pintas dari lisan, pilih mau ke akal atau langsung ke kolbu. Kalau orang ahli ma'rifat, dia langsung terus lagi ke ruf. Nah, nggak usah tinggi-tinggi dulu lah, sampai ke kolbu dulu lah, ya. Sampai ke kolbu udah selamat, Pak. Karena yang disebut mukmin disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Sebut Allah, coba sebut Allah. Bergetar kan? Ada yang bergetar, tapi banyak yang tidak bergetar. Dulu saya sedang seorang perempuan sama kawan, saya disebut namanya, nggak ngerti namanya, saya nggak ngerti, saya tuh cuma tahu wajahnya. Terus dia buka lembaran, dulu kan belum ada handphone ya, itu ada pakai apa dulu tuh namanya, buku-buku album foto, dibuka-buka lah. Belum, masih pakai apa namanya, apa tuh yang dicuci-cuci itu, cuci foto gitu, apa film, film. Jadi dia bukalah kameranya, kamu kenal kayak gini? Saya lihat, ini cantik loh. Kita lihat, jantung saya berdebar Pak. Ini orang yang saya suka ini. Padahal belum tahu. Ada orang begitu. Ada orang-orang ahli zikir tapi nggak menyebut nama, dia cuma ingat yang disebut. Di saat orang lain menyebut nama si perempuan itu nggak bergetar. Kenapa? Dia cuma tahu tapi dia tidak ada sentuhan kolbu. Kalau sama kekasih duniawi bisa disebut namanya, bergetar kolbu, bagaimana dengan kekasih sejati pencipta alam semesta? Kira-kira gimana Pak? Ya, kita ini nggak kuat kalau melihat cahaya Allah, nggak kuat. Maka Allah kemudian kasihlah satir, hijab, penghalang. Apa penghalangnya? Alam semesta, diri kita, namanya, sifatnya. Kita nggak bisa langsung melihat zatnya. Maka zikir kita yang biasa-biasa aja dulu, minimal sampai ke zikir qalb. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai penutup, ya,
La tatrukiz dzikra li'adami hudurika. Jangan kamu tinggalkan zikir meskipun engkau tidak merasa hadir khusyuk kepada Allah. Siapa tahu di saat engkau lupa, engkau mencari nikmat zikir, Allah angkat jiwamu, Allah angkat kolbumu, sehingga engkau merasakan yaqzah, kesadaran berzikir. Bisa begitu ya. Saya datang dulu kepada guru saya Abuya Hasan Basri di sono nih, Payakumbu Pak Piladang. Itu dulu ulama termasuk paling alim di tempat kita. Beliau ini saya datangi umur saya baru 12,5 tahun. 12,5 kelas berapa tuh? Ya, tapi saya duluan sekolah Pak, itu kelas 1 sanawiyah. Saya setahun lebih awal masuk. Jadi kelas 1 sanawiyah, ujung tahun saya dibawa oleh ayahanda saya masuk ke majelis Abuya Syekh Hasan Basri, ulama ahli zikir. Murid dari Syekh Jamil Jawa, murid dari Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Jauh ya. Ya. Udah wafat Pak. Tapi ngeliat jenggot Bapak, wajah Bapak saya ingat beliau. Walaupun beliau nggak berjenggot banyak Pak ya. Nggak berjenggot malah. Habis sholat isya beliau zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu saya udah nggak ada Pak. Saya udah nggak tahu lagi. Kita kemana aku udah nggak tahu. Tahu-tahu pas sadar orang udah selesai sholat sunat. Berarti dari awal la ilaha illallah, doa, sholat sunat. Saya sadarnya waktu nikmatnya waktu itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Belum tahu namanya, tapi sekali disebut dia langsung kita nggak kuat, fana, ekstase bahasa orang kampus. Kalau ada dulu orang ketemu artis, ini kan anak-anak muda dulu ada demam Korea, pas ketemu artis pingsan, mirip-mirip begitu tuh. Itu saya udah kepala udah di bawah, udah nggak tahu. Nah itulah maknanya tadi, namanya belum tahu, tapi pas disebut langsung bergetar. Karena kita masih kecil, belum kuat menahan kuatnya zikir, akhirnya kita tumbang. Maka bergurulah kepada ahli zikir, dia nanti akan memberi dosis-dosis zikrullah. Ya, udah jangan ditunggu lagi Pak, udah keburu corona. Ntar kalau antum nggak belajar juga antum kena corona kali. Ya, corona karena. Gimana Pak? Sholat dulu. Pada sholat seragam. Oke. Ini langsung komat aja kali ya. Biar cepat. Langsung komat, kita sholat sunatnya nanti langsung. Oke? Baik. Naktafi bilhamdulillahi rabbil alamin.